Silakan Ustadz Nuh. Ada gangguan teknis tadi sedikit. Ini suaramu jelas ya? Sudah dibuka tadi ya, Prof, sama Mahmud ya? Belum kayaknya. Tadi terhenti saya. Nggak tahu udah cemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Profesor Dr. Ramdhani, yang terhormat Kiai Muhammad Nuh Siregar, yang sudah kita tunggu dari 1 jam lalu ini, Ustaz, apa Kiai? Ya, sebagaimana tradisi kita biasanya, Pak Dekan akan menyampaikan catatan-catatan ringan lah sebelum kita mulai pengajian. Silakan Pak Dekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kita akan membahas mengaji bersama Ustadz Nuh. Ini ada Ustadz, siapa ini Ustadz Nuh yang di belakang antum ini? Ustadz Rehan. Iya. Baik, alhamdulillah kita akan memulai dengan mengkaji tentang sirah, tentang hadis ya, hadis tentang Arba'in An-Nawawiyah. Untuk lebih cepat kita mendengarkannya, saya persilahkan kepada Ustadz Nuh untuk memulai bahasannya. Silakan Ustadz Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, ya, Ustadz Nuh. Ya, suara Ustadz Nuh ini ada gangguan, kayaknya nggak kedengaran. Atau karena didamping Ustadz Rehan jadi hilang suaranya. Coba dibuka handsetnya Ustadz Nuh. Mungkin handsetnya itu kayaknya. Udah kedengaran? Alhamdulillah. Mantap, mantap. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, mari senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang aduh. Keluar lagi. Mana? Yang sama kita muliakan Bapak Dekan, kemudian Dr. Ziaul Haq sebagai pengasas dari acara kita dalam 1 bulan Ramadan ini. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena tadi begitu mau dimulai kita kedatangan tamu Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Raihan Nasution MA yang sama-sama baru selesai melaksanakan sholat tarawih. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema kita tentang hadis Al-Arba'in. Kemarin kita sudah sampai kepada hadis yang kedua, cuma hanya sekedar membaca dan menerjemahkannya. Karena bahasannya terlalu panjang, maka saya sampaikan supaya kita bahas itu
minggu atau pertemuan berikutnya, yakni pada malam hari yang berbahagia ini, yaitu tentang hadis Islam, iman dan ihsan. Jadi ini yang menjadi bahasan kita di malam hari yang berbahagia ini. Kebetulan saya juga sudah ada menulis tentang ini dan sudah dimuat dalam jurnal ilmu hadis Fakultas Usuluddin yang judulnya jurnal sahih ya. Maka tadi ketika selesai maghrib saya sampaikan kepada Dr. Ziaul Haq, bagaimana kalau makalah yang saya buat ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, mengenai teks hadisnya kemarin sudah dibaca dan diterjemahkan. Saya pikir tak perlu lagi saya bacakan di malam hari yang berbahagia ini. Tetapi di hadis ketiga akan saya bacakan karena hampir semakna dengan hadis yang kedua dari apa yang ada dalam Al-Arba'in. Hadis yang dimaksudkan itu hadis ketiga yaitu Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibina atas 5 dasar atau 5 perkara. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada lima bunyal Islam ala khams, Islam itu dibina atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan shalah, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari. Baik, itu teks hadis yang ketiga. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, hadis kedua belum kita jelaskan lebih jauh, tapi malam hari ini akan kita bahas disambung dengan hadis yang ketiga ini. Di hadis kedua yang membicarakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam tulisan saya ini, saya jelaskan atau saya katakan bahwa ada beberapa hal yang dijadikan fokus kajian dalam menjelaskan hadis tentang Islam, iman, dan ihsan, termasuk dalamnya tentang rukun Islam atau dasar yang 5. Yang pertama adalah keadaan Nabi dan para sahabat di saat datangnya Jibril. Kedua, keadaan Jibril ketika mendatangi majelis tersebut. Ketiga, urutan materi dialog antara Jibril dan Nabi. Keempat, penjelasan materi dialog. Nah, kalau kita lihat dalam matan hadis kedua dari matan Al-Arba'in ini, dikatakan bahwa tiba-tiba datang seorang laki-laki. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki, yaitu Jibril. Nah, salah satu yang ingin kita ambil dari
yang terkandung dalam hadis ini adalah cara Jibril memasuki majelis Nabi. Dia mengucap salam, masuk, langsung melaga lutut Jibril dengan lutut Nabi. Kalau kita istilahkan sekarang ini seperti gaya duduk dia itu duduk iftirash. Jadi lutut Jibril itu beradu dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Jibril itu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, bukan di atas paha Rasulullah. Namun yang lebih banyak mengatakan bahwa dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Baik, dalam menafsirkan ini atau apa yang bisa kita ambil dari keadaan Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, ini adalah bahwa seorang murid mesti duduk seperti yang dilakukan oleh Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Istilahnya duduknya seorang murid itu ya harus beradab, begitu kira-kira. Jadi adab seorang murid terhadap gurunya. Tapi begitupun bahwa tidak mesti kalau kita sekarang ini melakukan duduk seperti yang dilakukan oleh Jibril. Yang menjadi fokusnya itu adalah bahwa mesti beradab apabila kita sedang di hadapan guru atau menerima ilmu dari guru kita. Dan tentunya seorang guru itu adalah yang sangat kita hormati. Kemudian dalam redaksi hadis ini kan dikatakan bahwa Jibril itu bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab pertanyaannya dan Jibril justru membenarkannya. Nah, ketika Jibril melakukan seperti itu, sahabat yang ada di majelis Nabi itu tidak berani bertanya, dan karena mereka bingung, ini orang siapa? Dia yang bertanya, kok dia pula yang membenarkan. Ya, jadi istilahnya kalau dalam ilmu pendidikan, seorang murid itu tidak sembarangan atau jangan serta-merta melakukan protes terhadap gurunya, kalaupun sesuatu itu yang membingungkannya. Ketika kita lihat antara Jibril dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dan Jibril sebagai seorang murid dalam hadis ini duduk dalam atau ke tempat yang sejajar. Artinya bahwa tidak ada batas antara, tidak ada perbedaan tempat duduk antara seorang guru dengan seorang murid. Nah, ini menunjukkan bahwa antara guru dengan murid itu jangan seperti yang mungkin selama ini kita lakukan, antara seorang guru dengan murid itu perbedaannya atau perasaan gurunya lebih hebat dari muridnya. Sehingga posisi tempat duduk pun harus dibedakan. Nah, ini yang bisa kita ambil dari posisi Jibril, tempat duduknya yang sejajar dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa selayaknya seorang guru itu posisinya lebih tinggi. Nah, ini tempat duduknya maksudnya, supaya tujuannya untuk melihat muridnya yang ada di belakang. Langsung melihat kepada wajah murid-muridnya. Nah, oleh karenanya Al-Qurtubi mengatakan bahwa disunahkan bagi seorang guru untuk membuat tempat duduk lebih tinggi dari murid-muridnya. Nah, inilah yang mungkin terinspirasi dari para pendahulu kita, para ulama-ulama kita yang sengaja membuat posisi tempat duduk seorang guru lebih tinggi daripada muridnya. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu tujuannya adalah untuk gurunya itu supaya dia melihat langsung wajah dari murid-muridnya. Kemudian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini dari apa yang telah kami tulis. Yang kedua, keadaan Jibril ketika mendatangi majelis Nabi. Ketika Jibril mendatangi majelis Nabi dengan berjalan kaki, ya, idz atahu rajulun yamshi, tanpa menggunakan tunggangan sebagai kendaraannya. Ia berubah menjadi seorang lelaki tampan, kita wujud manusia. Kulitnya putih, rambut dan jenggotnya hitam, badannya wangi. Pakaiannya berwarna putih bersih. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa seorang murid itu, dalam hal ini kita ilustrasikan dengan Jibril, mesti memakai pakaian yang bersih. Ya, mesti memakai pakaian yang bersih. Kalau kita istilahkan dengan sekarang ini adalah pakaian bersih dan rapi. Ya, bersih dan rapi. Nah, ketika seorang murid itu, posisi Jibril ini kan dia datangnya belakangan. Maka ketika kita belakangan masuk majelis itu, kita mesti mengucap salam. Ya, minta izin dulu apakah boleh diizinkan masuk atau tidak. Tidak serta-merta langsung masuk tanpa persetujuan daripada guru yang menjadi sumber ilmu atau sumber pemberi ilmu pada majelis itu. Kemudian, kalaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa apakah Jibril itu mengucapkan salam kepada Rasulullah atau tidak, nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang rajih adalah mengucapkan salam, sebagaimana hadis dalam riwayat An-Nasai dan Al-Bazzar yang sama dengan hadis yang dituliskan oleh An-Nawawi dalam bukunya ini. Kemudian dalam hal ini Al-Qurtubi mengatakan bahwa disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki sebuah majelis secara umum dan mengucap salam secara khusus kepada orang yang ditemui dalam majelis tersebut. Nah, ini Al-Qurtubi mengatakan di samping kita mengucapkan salam secara umum kepada orang-orang yang ada dalam majelis itu, tapi juga kita dianjurkan mengucap salam kepada orang yang ingin kita temui dalam majelis itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah urutan materi dialog antara Jibril dan Nabi. Dialog antara Jibril dengan Nabi dalam berbagai riwayat berbeda-beda urutan pertanyaannya. Nah, dalam riwayat yang ditulis oleh An-Nawawi di sini, dia mempertanyakan tentang Islam duluan, ya. Oke. Nah, dalam riwayat Muslim, kemudian Ibnu Majah, kemudian dalam jalur An-Nasai, yang diajukan oleh Jibril adalah apa itu Islam. Namun dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalur Umar bin Khattab, dan Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Jibril adalah apa itu iman atau mal iman. Nah, sebenarnya cerita hadis ini dalam asbabul nuzulnya adalah satu.
Tetapi dalam redaksi hadis yang kita terima dalam berbagai kitab, terjadi perbedaan urutannya. Ada yang redaksi yang satu yang menjadi pertanyaan pertama adalah Islam. Tapi redaksi yang lain yang menjadi pertanyaan pertama adalah iman. Nah, hanya itu saja perbedaannya. Kalau ihsan dan hari kiamat dan seterusnya itu tidak ada perbedaan. Oke. Oleh karenanya, sebagian berpendapat bahwa pertanyaan yang duluan ditanya adalah tentang iman. Karena iman adalah dasar atau pokok. Ya, pokok agama dan syariat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah Islam. Karena Islam sebagai ciri keyakinan atas apa yang dinyatakan dan diyakininya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang ihsan. Karena ihsan tergantung kepada iman dan Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pertanyaan pertama adalah Islam. Karena terkait dengan masalah zahiriyah. Dan pertanyaan kedua adalah iman. Karena terkait dengan masalah batiniyah. Namun menurut Al-Bukhari, Islam dan iman itu adalah satu makna. Bahkan Al-Khattabi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan Hambali berbeda pendapat dalam hal ini. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa iman dan Islam itu maknanya sama. Sementara Hambali membedakannya. Perbedaan tersebut adalah antara umum dan khusus. Bahwa setiap mukmin itu pasti muslim. Ya, setiap mukmin itu pasti muslim. Bukan sebaliknya. Bukan setiap muslim itu pasti mukmin. Itu menurut Al-Khattabi. Menurut Al-Muzanni Al-Baghawi, ia mengomentari bahwa pertanyaan Jibril dan Rasulullah menjadikan kata Islam di sini sebagaimana setiap perbuatan yang nampak dan iman sebagai nama bagi keyakinan yang tersembunyi dalam hati. Ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk bagian iman. Dan bukan berarti pembenaran hati tidak termasuk bagian dari Islam. Akan tetapi sebagai penjelasan bahwa semuanya adalah satu dan penggabungan antara keduanya dinamakan agama. Nah, jadi bukan sekedar urutan. Kalau iman itu berarti dia sudah Islam, tapi bukan setiap Islam itu mukmin atau orang beriman. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah ketika dikatakan seseorang itu, ketika disuruh orang-orang yang beriman, maka sudah masuk dalamnya orang-orang yang Muslim. Kan begitu ya. Jadi ketika dikatakan kata iman, maka Islam sudah masuk di dalamnya. Tapi dalam kaitan ini, kalau Islam dikatakan belum tentu dia masuk di dalamnya orang-orang yang beriman. Nah, oleh karenanya istilah iman dan Islam itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Artinya apa? Ketika kata iman itu tersendiri, sebenarnya itu sudah ada di dalamnya Islam. Demikian juga ketika Islam itu dikatakan tersendiri, maka di dalamnya sudah termasuk di dalamnya iman. Tetapi begitupun Abu Amr bin As-Salah, Ibnu Salah mengatakan bahwa dia mengatakan iman dan Islam itu dapat terkumpul dan dapat terpisah. Setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Kembali lagi, Ibnu Salah mengatakan seperti itu. Apabila disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, maka maknanya sama.
Maksudnya adalah apabila dikatakan Islam saja, maka di situ tergabung dengan iman. Dan sebaliknya, apabila disebutkan iman saja, maka di situ sudah tergabung Islam. Jadi jangan lagi nanti kita katakan, oh, hai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang Muslim nggak termasuk di dalamnya. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk dalamnya Islam. Nah, ini yang jumhur yang digunakan oleh ulama. Jadi orang-orang yang beriman, kalau kata iman itu disebutkan sendiri, maka sudah masuk dalamnya Islam. Demikian juga, kalau Islam itu dikatakan sendiri, maka iman juga sudah ada di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat dari berbagai riwayat yang ada itu, sebenarnya tidak menunjukkan urutan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Tetapi yang jelas konteks hadis ini adalah untuk menjelaskan kepada para sahabat tentang ajaran agama. Nah, ajaran agamanya yang mana itu? Iman, Islam, ihsan. Tiga dasar ini yang merupakan dasar-dasar agama. Baik. Kemudian bagian yang keempat, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, adalah penjelasan materi dialog. Materi dialog antara Jibril dan Rasulullah SAW dalam hadis ini ada 4 poin. Ada 4 poin besar. Yang pertama adalah apa itu Islam, kemudian apa itu iman, kemudian apa itu ihsan, lalu yang berikutnya tentang hari kiamat. Nah, kalau iman dalam hadis ini kan kita lihat bukanlah sebagai definisi, tetapi dalam mazhab Asy'ari itu adalah merupakan rukun. Demikian juga Islam itu yang disampaikan dalam hadis ini adalah rukun-rukunnya, bukan definisinya. Tapi kalau definisinya, definisi iman itu ya tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa aqmalu bil arkan. Ya, dibenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lidah atau lisan, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Kemudian yang kedua yaitu Islam. Di dalam penjelasan ini, Islam itu adalah secara bahasa al-istislamu wal inqiyadu lillahi ta'ala. Ya. Kalau al-Islam itu adalah al-istislamu wal inqiyadu lillahi ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri di sini adalah secara lahir dan batin. Dengan membenarkan dalam hati dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dikatakan dengan 2 kalimat syahadat adalah karena amalan hati dan lisan. Nah, dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah menggunakan kata menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, anta'budallah wala tusyrik. Ya, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian mendirikan salat. Dalam redaksi Muslim kata salat ditambahi al-maktubah. Ya, wa tuqimus shalah al-maktubah. Kemudian menunaikan zakat. Dalam redaksi Muslim kata zakat ditambahi al-mafruḍah, difardukan. Berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Dalam riwayat Muslim dan Al-Bukhari tidak menuliskan haji. Sementara riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud menuliskan haji. Namun dalam hadis yang lain, Al-Bukhari dan Muslim sama-sama memasukkan haji dalam rukun Islam sebagaimana buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ada yang menarik dalam
hadis ini, urutan dalam hadis ini mengenai rukun Islam, ya. Pernah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini menempatkan posisi saum Ramadan itu di sebelum zakat, ya. Jadi seorang sahabat pernah meriwayatkan hadis ini dengan menempatkan posisi Ramadan sebelum zakat. Lalu Abdullah bin Umar memprotes ini. Kenapa kamu katakan seperti itu? Padahal Rasulullah mengatakan zakat dulu baru Ramadan. Sama halnya dengan ketika kita tanya nanti masyarakat, rukun Islam itu ada 5. Apa itu? Mereka banyak umumnya mengatakan bahwa puasa Ramadan duluan baru zakat. Lalu berikutnya haji. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebenarnya urutannya itu adalah zakat dulu baru puasa. Dan memang kalau kita dengarkan beberapa pendapat di antara para guru-guru kita atau umumnya masyarakat, ya masalah urutan kadang nggak ada masalah. Yang penting adalah rukun Islamnya nggak berkurang dan nggak bertambah, kan begitu. Tetapi kalau dari segi sejarah sebenarnya puasa Ramadan itu kewajiban puasa Ramadan itu turun sebelumnya perintah zakat diwajibkan. Jadi dari segi sejarah saja, perintah zakat itu lebih duluan diwajibkan oleh Allah dibandingkan dengan perintah puasa Ramadan. Maka alangkah baiknya kalau ketika kita menyampaikan rukun Islam itu, harus kita perhatikan bahwa yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini memang sepele, tetapi itu adalah urutan yang semestinya kita sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Pernah saya teringat ketika ada sebuah buku yang keluar, diterbitkan di satu daerah di Sumatera Utara, buku tentang ajaran agama yang menjelaskan tentang 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Dibuat dalam buku itu Nabi Isa dibuat nabi yang ke-25, sementara yang ke-24 adalah Nabi Muhammad. Ini kan menjadi masalah, ya kan? Memang sekedar urutan, tetapi kalau ini kita biarkan, itu menjadi sebuah pembohongan sejarah dan pengaburan akidah. Maka oleh karenanya Abdullah ibn Umar sebagai seorang sahabat yang shagir, dia memprotes sahabat yang meriwayatkan hadis tentang bunyal Islam ini mendahulukan kata puasa daripada zakat. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita ambil dari sini tentang iman Islam. Kemudian ihsan, ya. Apa itu ihsan? Kata malaikat Jibril, kan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, kalimat ini kata Ibnu Attar adalah termasuk jawami al-kalim. Makna ihsan di dalam hadis ini adalah ihsan dalam ibadah. Sedangkan bentuk ihsan dalam ibadah adalah ikhlas, khusyuk, dan berkonsentrasi penuh pada saat melaksanakannya. Dan yakinlah bahwa engkau selalu dipantau oleh yang disembah.
Atas dasar itu, jika engkau tidak dapat melihatnya, senantiasalah beribadah, karena dia selalu melihatmu. Baguskanlah amalanmu yang tidak tampak, dan usahakan jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa merusak amalanmu. Jadi kata Ibnu Attar, ihsan di sini adalah dalam bentuk ibadah atau penyembahan diri kepada Allah. Nah, ini yang menarik, saya pikir, dalam memaknai kata ihsan. Kalau dalam hadis ini, itu kan jelas kata Ibnu Attar adalah mengenai ibadah. Tapi sebenarnya banyak lagi istilah-istilah ihsan yang bisa kita ambil yang berbeda dengan ini. Ya, orang-orang kalau Quraisy bilang bahwa wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Ya, bukan dalam artian ibadah di sini. Kalau ibadah antara hamba kepada Allah. Tetapi yang dimaksudkannya di sini adalah bahwa ihsan itu melakukan yang terbaik dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, wabil walidaini ihsana. Jadi ihsan dibilang dikatakan oleh Quraisy di sini di atas satu tingkat di atas adil. Nah, kalau adil kan kalau 100 dikasih orang kepada kita, maka 100 lah yang nanti akan kita berikan kepada dia dalam lain waktu. Maka ketika hubungan dengan orang tua dalam masalah ihsan, kalau 100 dikasih orang tua kita, justru kita mesti memberikan 1000 kepada orang tua kita. Nah, ini dari segi ihsan. Ada lagi dalam wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran itu kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan seterusnya, itu dikatakan bahwa ihsan itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Nah, kalau seseorang itu memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang baik, itu biasa. Tetapi kalau seseorang yang melakukan penganiayaan atau penzaliman kepada kita, lalu kita balas dengan yang terbaik, itu yang disebut dengan ihsan dalam segi penafsiran kata ihsan ini. Jadi memberikan yang baik kepada orang baik itu biasa. Memberikan yang baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu yang luar biasa. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi ada beberapa makna daripada kata ihsan itu. Nah, dalam konteks yang lain, bahwa iman, Islam, dan ihsan itu satu paket. Kalau orang mengatakan bahwa iman itu adalah batin, kemudian Islam itu adalah zahir, amalan zahir. Kalau ihsan, ini dua-duanya, zahir dan batin. Materi yang berikutnya tentang hari kiamat. Hari kiamat, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang kapan, mengatakan bahwa tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Dalam menjelaskan kalimat ini mengatakan bahwa siapa saja yang ditanya dan dia tidak tahu, janganlah malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Ini perlu kita tanamkan ini dalam diri kita. Kalau pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, maka janganlah malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Ya kan? Karena Nabi pun mengatakan seperti itu. Ya, nggak tahu. Ya, tidaklah yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya, kan kira-kira begitu. Karena kejujurannya itu tidaklah menjatuhkan harga dirinya. Jadi terkadang kita karena kalah malu, pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, kita paksakan untuk menjawab. Ya, karena kalau memperhatikan
Daripada saya tidak bisa menjawabnya malu, bagus saya jawab walaupun asal-asalan, kira-kira begitu ya. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami seperti itu. Nah, oleh karenanya tidaklah merupakan sebuah menjatuhkan harga diri kita ketika kita itu ditanya tidak bisa menjawabnya. Kita katakan saja tidak tahu. Tapi yang perlu kita ingat di sini, kita perhatikan, jangan pula ketika pertanyaan itu yang memang semestinya dia itu tahu, ya kan? Semestinya dia itu tahu karena sudah di dalam tingkat pendidikannya atau materi yang ditanya adalah masalah keahliannya atau itu, ya tentunya itu hal yang perlu dipertanyakan juga, kira-kira begitu. Baik, dan ini juga bisa kita tarik atau bisa kita ambil nilai-nilainya adalah bahwa pada dasarnya seorang yang bertanya adalah karena dia tidak tahu. Ini kasus Jibril dengan Rasul. Jibril bertanya kepada Rasul, ketika dijawab Rasul, lalu Jibril membenarkannya. Nah, ini kan lucu ini. Kita tanya seseorang, lalu dijawabnya, lalu kita membenarkannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi ilmu pendidikan, bisa kita pahami bahwa orang yang memang sudah tahu pun, ya, boleh bertanya. Kalaupun sesuatu itu kita tahu, boleh juga kita bertanya kepada seseorang atau kepada seorang guru atau yang. Nah, tujuannya apa? Di sini dikatakan di ujung hadis itu kan Rasul mengatakan bahwa tahunya kalian siapa yang datang tadi? Enggak tahu. Tentunya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu dia bilang bahwa itu Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajari tentang agama kamu. Jadi kita bertanya kepada seseorang yang tujuannya adalah memberitahu kepada orang lain yang ada di situ yang tidak tahu. Ya kan? Jadi kalaupun kita sudah tahu, tapi boleh kita bertanya dengan tujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Ya, istilahnya kalau seorang mahasiswa yang sudah tahu, tanyanya dosennya, yang bertujuan supaya kawan-kawan mahasiswa yang lain juga supaya tahu. Bukan untuk mengetes atau menguji kemampuan seorang guru. Ya kan? Ini yang bisa kita ambil dari Jibril yang bertanya kepada Rasulullah, lalu dia membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika seseorang mengetahui sesuatu, bisa juga kita bertanya kepada orang lain dengan tujuan bahwa jangan-jangan yang kita tahu selama ini ada yang lebih baik dari apa yang kita tahu. Ya, ada yang lebih simple yang selama ini mungkin lebih ribet yang kita tahu. Nah, kalau saya ilustrasikan ketika kita mau menuju sesuatu tempat, kita sudah tahu jalannya yang selalu kita lewati. Tapi kita masih bertanya kepada orang yang lebih tahu. Tujuannya apa? Jangan-jangan ada yang lebih baik dari apa yang kita tahu itu. Atau mungkin ada jalan yang lebih cepat atau yang lebih pintas dari apa yang kita ketahui jalan yang selama ini. Nah, ini juga bisa kita ambil dari apa yang disampaikan atau kisah antara Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk lebih bisa kita berdialog atau berdiskusi lebih jauh. Demikian saja saya pikir kepada Dr. Ziaul Haq kami kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Nuh. Saya kira ini merupakan syarah terbaik dari An-Nawawi yang disampaikan Ustadz Muhammad Nuh ini, ya. Tidak hanya berhenti kepada teks, tapi juga upaya pemanaan untuk penggalian dalam hadis-hadis, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau komentar dari kawan-kawan? Silakan. Silakan Pak Dekan. Baik, makasih. Saya mau berkomentar aja nih. Siap Prof. Ustadz Nuh. Apa yang disampaikan itu bagus, ya, dan banyak menambah ilmu bagi kita, ya. Memang harusnya seperti itu. Jadi ada bermacam-macam varian dalam menanggapi atau menafsirkan hadis, ya. Yang Ustadz Nuh tadi terangkan itu kan istilahnya menafsirkan hadis dari dimensi teologisnya, ya, dari dimensi teologisnya. Tapi di samping itu kan Islam ini untuk manusia, ya kan, hudan linnas, untuk manusia. Tentunya juga ada tafsiran-tafsiran yang sifatnya sosiologis, ya. Kita ambil contoh misalnya lah, ya. Apa dulu yang hadis tadi ditanyakan itu, ada 3 trilogi tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan, ya kan? Ya. Kalau secara sosiologis bisa lah juga kita mengatakan apa sebenarnya ukuran-ukuran untuk membahas dari 3 poin itu. Kalau iman, mana duluan ya? Kalau Islam misalnya, tolak ukurnya adalah benar atau salah. Ini biasanya kalau tentang Islam, benar atau salah, maka dibahas dalam syariah berarti kan, tentang hukum. Jadi tentang masalah keislaman itu benar atau salah, hitam atau putih. Nah, ini apanya kan, ukurannya. Nah, kalau iman itu paling tidak satu tandanya itu, kalau iman Rasul sendiri pernah mengatakan yazid wa yanqus, ya kan? Seperti balon kembang kempis gitu kan. Nah, kalau kembang berarti lagi tebal, kalau kempis berarti lagi kurang, kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau ukuran ihsan tadi itu adalah apa itu ya? Kalau itu baik atau buruk, ya, baik atau buruk. Jadi ada ukuran-ukurannya itu. Kalau orang cerita tentang masalah apa hukumnya ini, hukumnya, nah, itu berarti aplingannya Islam, gitu kan, syariah. Tapi nanti kalau ceritanya ini orang bagus atau enggak ini, nah, itu tentang apa? Ihsan kan, ihsan ini. Kemudian ada yang bilang misalnya marah, ini orang kok kayak orang nggak beriman ini gimana ini. Nah, misalnya ada musibah dia meraung-raung, menangis-nangis itu kan. Paling tidak ini juga ada dimensi penafsiran yang sifatnya sosiologis lah. Kalau saya melihatnya dari pandangan filosof itu, filosof paling itulah, ya kan. Kalau antum kan bahasnya dari teologisnya, saya senang ini ya. Jadi yang saya tanggapi ini sekedar saran aja untuk menambah supaya hazanah kita itu ada dimensi yang lainnya. Ini bukan pertanyaan, bukan yang harus dijawab enggak. Siap, Prof. Tapi ini untuk memperkaya wawasan kita. Iyalah, jadi misalnya lagi tadi ingat saya, ihsan misalnya. Kalau tiap khotib Jumat kan pasti juga kan, innallaha ya'muru bilang adli wal ihsan. Iya, bil adli wal ihsan.
kalau bahasa mudahnya itu ada 3 poin juga. Yang satu zalim, ya kan? Yang satu adil, yang satu ihsan. Ya bangsa, kalau mudahnya itu misalnya saya pinjam uang sama Ustadz Nuh misalnya, nanti saya akan bayarkan berapa misalnya, tanggal 5 misalnya. Kalau saya bayarkan tanggal 7, berarti saya zalim. Nah, tapi kalau saya bayarkan tanggal 5, berarti adil. Tapi kalau saya bayarkan tanggal 4, berarti ihsan. Jadi ihsan itu ada yang tambah, dan itu yang bagus itu kan. Sebenarnya kalau tanggal 5 saja pun udah adilnya itu, nggak masalah itu. Kan? Nah, itulah paling tidak untuk mempermudah gambaran-gambarannya saja. Terima kasih Pak Zia, Ustadz Nuh yang telah mengisi acara ini. Semoga kedepannya ini malam-malam selanjutnya juga masih banyak yang bergabung nih. Saya senang juga itu si Huda, Khairul Huda tadi bilangnya Kiai Haji apa siapa tuh? Enggak, Ustaz. Salah. Belum Prof. Kemudian ada Ajeng Mahmud tadi kan. Oke lah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Huda, tadi ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak ada, Bang. Udah pas semua, Bang. Luar biasa keilmuannya. Tapi angkat tangan tadi. Enggak diragukan lagi, Bang. Oke. Enggak ada, Bang. Sebagai penutup mungkin Ustadz Noh sebagai closing statement, silakan Ustadz Noh. Baik, terima kasih kepada tanggapan yang diberikan oleh Bapak Dekan, kemudian dari teman-teman yang lain